Salam dan bahagia. Perkenalkan saya Hieronymus Antoine Funan. Saya mengabdi di SDN Kecil Taenino, sebuah sekolah kecil yang berdiri di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan negara Republik Demokrat Timor Leste dan Kabupaten Belu. Sekolah ini dikelilingi bukit-bukit kering dan hutan gewang yang luas. Alamnya yang indah, tetapi di balik keindahan itu ada kenyataan yang menantang. Dan di video ini saya akan menyajikan kisah perjuangan saya dalam dunia pendidikan di tapal batas. Selamat menyaksikan. Kami hidup di tengah keterbatasan listrik belum ada. Jaringan internet sering menghilang entah kemana. Dan sebagian besar orang tua bekerja keras di ladang, di laut, atau mengembala ternak. Dalam keseharian, saya sering menyaksikan semangat belajar anak-anak yang turun naik. Ada yang datang terlambat, ada yang jarang hadir, dan tidak sedikit yang tampak kehilangan minat belajar di kelas. Sebagai guru, saya merasa prihatin. Saya mencoba berbagai cara, yakni membuat permainan, bercerita, hingga memberi penghargaan. Namun hasilnya belum seperti yang saya harapkan. Suatu hari, saya berbincang dengan beberapa siswa di sela waktu istirahat. Seorang anak berkata dengan polos, "Mama pergi ke kebun pagi-pagi, jadi saya bangun kesiangan." Yang lain menimpali, "Bapak suruh saya membantu kasih makan kambing, baru boleh ke sekolah." Dari percakapan sederhana ini, saya tersadar masalah semangat belajar anak-anak ternyata tidak hanya ada di sekolah. Akar persoalannya justru berada di rumah. Anak-anak tidak mendapat dorongan, tidak ada yang membangunkan, tidak ada yang menanyakan pelajaran mereka. Saya mulai berpikir, bagaimana kalau saya mulai dari rumah? Bagaimana kalau saya mencoba membangunkan kesadaran orang tua bahwa mereka juga punya peran besar dalam keberhasilan belajar anaknya? Tapi tentu membangun kesadaran itu tidak semudah yang saya bayangkan. Ada banyak tantangan yang harus saya hadapi. Pertama, sebagian besar orang tua belum memahami bahwa tanggung jawab pendidikan tidak berhenti di sekolah. Mereka percaya bahwa tugas mendidik sepenuhnya ada di tangan guru. Bagi mereka, ketika anak malas belajar atau sering absen, itu sepenuhnya urusan sekolah. Kedua, saya tidak punya sarana komunikasi cepat. Tidak ada WhatsApp, tidak ada internet, tidak ada grup daring yang bisa mempertemukan kami. Setiap pesan harus saya sampaikan langsung. Kadang lewat anak-anak yang seringkali lupa atau salah menyampaikan kepada orang tua. Dan yang ketiga, orang tua saya tahu betul mereka bukan tidak peduli, tapi lelah. Mereka bekerja sejak fajar, pulang sore dengan tenaga tersisa. Untuk sekadar duduk menanyakan belajar apa hari ini, kadang tidak sempat. Namun, saya tidak ingin berhenti di situ. Saya percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Maka saya memutuskan, langkah pertama adalah datang ke rumah mereka, menyapa, mendengarkan, dan mengajak berbicara dari hati ke hati. Saya mulai mengunjungi rumah-rumah siswa yang sering absen. Saya berjalan kaki, melewati jalan tanah, menyeberangi kebun sawah, membawa buku catatan kecil, dan senyum ramah. Tujuan saya bukan untuk menegur, tetapi untuk mendengarkan. Di setiap rumah, saya duduk di balai-balai bambu, berbicara santai dengan orang tua. Saya tidak memulai dengan keluhan, tetapi dengan pujian dan harapan. Saya berkata, "Bapak, Ibu, setiap anak sebenarnya ingin diperhatikan. Kalau orang tua menanyakan pelajarannya atau sekadar menyiapkan mereka pagi-pagi, semangat itu akan tumbuh." Banyak orang tua yang terdiam. Beberapa menunduk, lalu menjawab dengan jujur, "Kami tidak tahu kalau hal kecil seperti itu sudah termasuk mendidik." Dari rumah ke rumah, percakapan demi percakapan berlangsung. Saya melihat perubahan kecil. Orang tua mulai membangunkan anaknya lebih pagi. Ada yang menyiapkan sarapan,
Ada pula yang mengantar anaknya ke sekolah untuk pertama kali setelah sekian lama. Dari langkah kecil itu, kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran bahwa sekolah bukan tempat yang berdiri sendiri, melainkan perpanjangan dari rumah. Setelah beberapa minggu, saya mengundang seluruh orang tua ke sekolah. Pertemuan kami sederhana, tanpa meja panjang, tanpa jarak antara guru dan orang tua. Kami duduk melingkar seperti keluarga besar. Di sana saya menyampaikan satu pesan penting, bahwa pendidikan akan berhasil bila rumah dan sekolah berjalan bersama. Saya berbagi pengalaman, memberi contoh kecil, bahkan mendengarkan curahan hati mereka. Ada yang mengaku kesulitan membagi waktu, ada yang takut dianggap tidak berpendidikan. Saya menjelaskan bahwa yang dibutuhkan anak bukan orang tua yang pintar, tetapi orang tua yang peduli. Untuk menjaga komunikasi, saya menciptakan buku kontrol murid, sebuah buku tulis sederhana yang menjadi jembatan antara rumah dan sekolah. Di dalamnya, saya menuliskan tugas, catatan, dan pesan untuk orang tua. Setiap malam, orang tua menandatangani halaman itu setelah memastikan anaknya mengerjakan tugas. Setiap tanda tangan sederhana itu adalah tanda kasih sayang. Setiap coretan pena menjadi bukti bahwa anak-anak mereka diperhatikan, disemangati, dan tidak berjalan sendirian. Setiap pagi, saya berdiri di depan gerbang sekolah, menjemput anak-anak satu persatu dengan senyum dan sapaan. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita belajar dengan semangat ya. Saya menyebut kegiatan ini salam pagi dan doa bersama. Kegiatan sederhana ini menciptakan energi baru. Anak-anak datang lebih awal, saling menyapa, bahkan mulai membantu guru membersihkan kelas. Beberapa orang tua ikut berdiri di belakang, memberi semangat kepada anaknya. Saat itu, saya benar-benar melihat semangat itu menular. Di akhir bulan, saya mengundang perwakilan orang tua untuk refleksi bersama. Kami duduk di teras sekolah, membahas perkembangan anak-anak sambil tertawa ringan. Saya memberikan apresiasi kecil kepada orang tua sebagai orang tua yang teladan, bagi yang aktif mendampingi anak-anaknya. Bagi saya, penghargaan sederhana ini bukan hanya simbol, tetapi ungkapan terima kasih atas kesediaan mereka untuk ikut bergerak. Setelah beberapa bulan, hasilnya sungguh luar biasa. Kehadiran siswa meningkat tajam dari 70% menjadi lebih dari 90%. Anak-anak ini datang lebih pagi. Semangat belajar tumbuh dengan sendirinya. Mereka bangga menunjukkan BKM yang sudah ditandatangani orang tua. Saya melihat perubahan bukan hanya di anak-anak, tetapi juga di wajah orang tua. Mereka kini datang ke sekolah bukan karena dipanggil, tetapi karena ingin tahu kabar anaknya. Mereka tersenyum, berbagi cerita, bahkan menawarkan diri membantu kegiatan sekolah. Dari kolaborasi sederhana ini, lahirlah budaya saling peduli. Kini saya percaya bahwa membangun semangat belajar tidak cukup dengan buku dan papan tulis. Ia tumbuh dari perhatian, cinta, dan kebersamaan antara rumah dan sekolah. Dari langkah kecil ini, saya belajar bahwa setiap tanda tangan, setiap sapaan pagi, dan setiap kunjungan rumah bisa menjadi awal dari satu perubahan yang besar. Dari SDN Kecil Teh Nino, saya percaya bahwa pendidikan sejati bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga menyentuh hati. Hati anak-anak, hati orang tua, dan hati diri kita sendiri. Dimensi kolaborasi mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati bukan pencapaian individu, melainkan hasil dari kekuatan bersama. Mari kita jadikan semangat gotong royong sebagai denyut nadi dalam setiap langkah kita. Kolaborasi adalah jembatan yang menghubungkan potensi individu menuju prestasi kolektif. Guru hebat, Indonesia kuat. Salam pendidikan, salam guru tapal batas.